Dalam dunia politik, saya sangat meyakini bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Tidak ada peristiwa atau kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, secara tanpa perencanaan atau tidak disengaja. Karena semua peristiwa atau kejadian politik itu pasti direncanakan dengan sangat-sangat matang, dengan tujuan-tujuan yang juga sudah sangat jelas sekali. Jadi tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada yang mengejutkan, dan kalau kita kemudian terkejut atas suatu peristiwa politik, itu biasanya karena kita tidak mengerti apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Karena yang namanya sebuah peristiwa atau kejadian politik itu tidak pernah berdiri sendiri, pasti ada sebab dan akibat. Kenapa muncul isu A misalkan, itu pasti karena ada isu sebelumnya yang kemudian terkait dan itu saling balas-membalas. Jadi kalau sekarang banyak sekali orang tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang memberikan 8 pernyataan sikap, katanya. Ini sebenarnya kalau kita terkejut itu karena kita tidak memahami apa yang terjadi dalam beberapa hari sebelum ini. Sebelum saya menjelaskan terkait tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini, silahkan simak dulu video singkat berikut ini. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Nah, meskipun ada 8 tuntutan atau pernyataan sikap, tapi nampaknya kita semua akan sangat terkonsentrasi dengan poin ke-8, yakni menuntut pergantian wakil presiden karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu itu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini sangat mengejutkan karena tiba-tiba muncul pernyataan sikap dari Purnawirawan Prajurit TNI yang meminta wakil presiden diganti. Ini kalau cuma netizen atau kita-kita yang bukan siapa-siapa ini meminta wakil presiden itu diganti, mungkin efeknya tidak terlalu besar, itu tidak terlalu mengejutkan, dan tidak ada persiapan-persiapan politis yang terjadi sebelumnya, tidak ada peristiwa-peristiwa politik yang melatar belakanginya. Mungkin karena itu muncul dari pemikiran kita. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan berkumpul ratusan jenderal di situ, semuanya sepakat meminta agar Gibran diganti atau wakil presiden Republik Indonesia ini diganti, ini pasti ada sebab dan efek politik yang terjadi dalam beberapa hari sebelumnya. Pertanyaannya, ini karena apa? Ada pasti, tapi sebelum itu saya coba merangkum beberapa kejadian yang terjadi sebelumnya setelah libur Lebaran kemarin. Karena situasi politik nampaknya sedikit berubah ketika Presiden Prabowo akhirnya untuk pertama kalinya bertemu dengan Ibu Megawati. Setelah sebelumnya ini gagal terus gitu. Direncanakan gagal, direncanakan gagal. Karena katanya menurut beberapa sumber yang saya dengar gitu ya, pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu selalu gagal atau tidak terlaksana karena ada unsur Jokowinya gitu. Ada pihak-pihak yang memaksakan bahwa Jokowi harus ikut, harus ikut bertemu gitu, dan Prabowo nggak boleh sendirian ketemu dengan Bu Mega. Tapi kemarin akhirnya situasi politik berubah dan Presiden Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati. Sejatinya sebenarnya pertemuan ini dilaksanakan secara tertutup. Ini benar-benar nggak ada yang tahu nih. Media nggak ada yang tahu, bahkan elit-elit partai itu juga banyak yang tidak tahu. Hanya sebagian kecil saja yang tahu. Dan semula rencananya foto pertemuan antara Ibu Megawati dengan Presiden Prabowo itu ya tidak akan dibuka ke publik, karena ini memang adalah pertemuan tertutup dan nggak perlu kemudian disebarluaskan. Sampai kemudian foto ini justru dibuka oleh Dasko sendiri. Kenapa kemudian ini dibuka? Ya itu ada alasannya tersendiri. Tapi intinya pertemuan ini sudah kemudian menjadi konsumsi atau berita publik yang bisa kita ketahui bersama-sama, meskipun kita tidak terlalu clear atau jelas mendengar sebenarnya ini membahas soal apa gitu. Tapi prinsipnya situasi berubah karena pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Mega yang sebelumnya selalu gagal karena ada unsur-unsur Jokowinya itu, hari ini kemudian berubah gitu. Prabowo bisa ketemu sendiri dengan Ibu Megawati, dan Ibu Mega
nampak sekali ya santai menerima kedatangan Presiden Prabowo. Dan kenapa kemudian sebelum-sebelumnya ini tidak terlaksana, selain harus ada Jokowi yang ikut terlibat dan berbicara bertiga atau siapapun? Ya karena menurut dari beberapa informasi yang saya dapatkan, sebenarnya dari sisi Ibu Megawati ketemu dengan Presiden Prabowo nggak ada masalah gitu ya. Presiden Prabowo kalau ketemu dengan Ibu Megawati juga nggak ada masalah gitu. Artinya dua orang ini kalau mau bertemu tanpa Jokowi itu sama-sama nggak masalah. Tapi masalahnya Jokowi pengen ikut, harus ikut gitu ya. Kalau nggak bisa ikut, nggak usah ketemu sekalian. Nah, itulah yang nampaknya membuat pertemuan antara dua tokoh ini berlangsung sangat lama sekali. Harus kita tunggu dalam beberapa bulan setelah pelantikan. Dan baru terjadi kemarin, dan itu pun sangat tertutup sekali, dan katanya itu sebenarnya tidak direncanakan untuk dibuka. Tapi pada akhirnya mereka ketemu, dan kemudian setelah itu, setelah pertemuan antara dua tokoh ini, tiba-tiba rame isu soal ijazah Jokowi, dan yang memainkan peran terkait isu ini adalah Amin Rais dan kawan-kawan. Dan kita bisa menduga Amin Rais ini afiliasinya kemana gitu ya. Ini kan pergerakan orang-orang yang sama, dan Amin Rais dan kawan-kawan ini pasti juga ada yang melatar belakangi kenapa mereka kemudian bergerak seperti itu, karena ini adalah isu yang lama gitu. Tapi karena ini memang ada latar belakang politiknya, ini digerakkan dan sebagainya, ada backup yang kemudian mengamankan mereka semua, ya makanya kemudian mereka bisa dengan berani menyampaikan aspirasi atau bahkan melakukan aksi demonstrasi. Kalau nggak ada backup, ini pasti udah tangkep-tangkepin orang-orang ini karena bikin gaduh gitu ya. Nah, setelah keributan-keributan itu, sekarang gitu ya, setelah ini mungkin agak bereda memang karena Jokowi kemarin sudah menghadapi media, sudah menunjukkan ijazah, dan itu sudah terprediksi gitu ya. Hari ini rapi sekali muncul satu isu baru, yakni tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang selain meminta agar wakil presiden atau Gibran itu diganti, dalam salah satu poin yang disampaikan, mereka juga meminta agar semua menteri yang dianggap pro dengan Jokowi itu di-reshuffle. Kalau kalian nonton video saya sebelumnya yang saya kaitkan antara ijazah dengan isu ijazah dengan reshuffle atau dekat-dekat dengan reshuffle, seperti yang pernah saya sebutkan, kalau belum nonton silahkan nonton dulu. Maka hari ini semakin terkonfirmasi bahwa semua peristiwa politik ini memang satu kesatuan dan ada sebab dan akibatnya. Meskipun tidak terlalu jelas gitu ya penyebabnya apa, dan kemudian terjadi isu ijazah, dan kemudian sekarang muncul tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Tapi pada prinsipnya ini semuanya saling berkait, saling terhubung gitu. Karena ribut-ribut ijazah itu nampaknya memang benar seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu dalam rangka untuk mendowngrade atau membuat sibuk Jokowi gitu. Supaya ke depan nanti bisa dilakukan reshuffle dan Jokowi tidak berkutik dengan keputusan yang sudah akan diambil oleh Presiden Prabowo. Pertanyaannya kemudian, selain soal reshuffle, kalau reshuffle sih gampang gitu ya. Menteri-menteri yang dianggap pro dengan Jokowi diganti itu mudah saja. Itu Presiden Prabowo bisa langsung melaksanakan. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Indonesia 2045, yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Teman-teman, baru saja kita menyaksikan cuplikan video yang ini menurut saya sangat mengejutkan sekali. Tetapi memang tadi dikatakan di dalam dunia politik itu tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba. Pastinya sudah direncanakan dan mungkin untuk tujuan-tujuan yang memang untuk dicapai. Nah, tadi memang kalau kita melihat ada tuntutan Purnawirawan TNI. Pada cuplikan video sebelumnya kita melihat tuntutannya yang ke-8 tadi disampaikan bahwa menuntut ya agar wakil presiden diganti melalui MPR. Nah, kurang lebih seperti itulah gitu ya. Nah, ini menjadi sorotan teman-teman. Kenapa seperti itu? Memang kalau kita melihat bagaimana proses di Mahkamah Konstitusi, bagaimana hakim-hakim MK pada saat itu, dan yang lainnya, dan seterusnya yang memang itu menjadi sebuah problem dan kontroversi yang pernah ada dan yang pernah terjadi. Dan sekarang kalau kita melihat Undang-Undang TNI kan sudah disahkan, artinya sudah
bisa masuk dalam suatu lembaga atau bisa ditambah dan lain-lainnya gitu ya. Dan kemudian ini bisa saja kalau kita melihat ya bagaimana penyampaian tersebut, ya barangkali mereka juga menyoroti apa yang menjadi penyampaian masyarakat Indonesia terhadap Gibran, bagaimana kinerjanya wakil presiden kita ya. Tetapi saya nggak tahu ini tertuju pada Gibran atau pada siapa gitu ya, tapi yang kita tahu ya wakil presiden saat ini adalah Gibran gitu ya. Nah, teman-teman, apakah nanti hal itu bisa terjadi? Ya, apakah nanti wakil presiden kita bakal digantikan melalui MPR? Dan nanti itu akan diajukan ke MPR juga untuk diganti, teman-teman. Dan nanti sebetulnya untuk mengganti wakil presiden itu ya oke saja sih sebetulnya, karena masih bisa dipilih lagi. Ya, nanti presiden mengajukan 2 nama dan nanti kedua nama tersebut dipilih dari salah satunya akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto kalau itu terjadi ya. Nah, tapi saya tidak terlalu panjang lebar dan jauh ke sana, teman-teman. Ya, saya coba melihat dan mengulas apakah banyak masyarakat kita yang setuju terhadap berita ini. Coba kita lihat ya. Orang-orang yang baru mimpi di siang bolong, Prabowo Gibran dipilih rakyat, jadi jangan bermimpi tidak mungkin tuntutan itu terwujud. Siapa bilang tidak mungkin ya? Bisa saja terjadi tetapi belum tentu. Bukan tidak mungkin, itu bisa saja dimungkinkan gitu ya. Bisa saja terjadi tetapi belum tentu gitu ya. Memang 1000% tidak layak. Banyak anak Indonesia yang jenius, ngomong aja belepotan. Nah, bayangin aja. Semuanya mungkin mas kalau Allah berkehendak. Sebab Jokowi kejolimannya pada rakyat, konstitusi, dan pada partai yang membesarkannya cukup banyak. Selagi kepala parcok nggak diganti, nggak ada guna kalian ngomong apapun. Kalau tidak suka, tunggu pemilu 2019. Gibran dipilih rakyat, kalian ngomong apa kayak ember. Nih, ini sebetulnya masih banyak loyalis Gibran, Pak Jokowi gitu ya. Lagian secara politis siapa yang akan melindungi Gibran? Projo nggak punya suara di DPR. Yang loyal cuma PSI, partai 0,00%. Paling maksimal Hercules akan ngamuk bahwa anak buahnya bikin huru hara. Gitu ya. Bagus juga kalau ada forum rakyat menggugat turunkan Gibran. Gantinya 2029. Kami rakyat NKRI berikrar mendukung petisi dari pidato prajurit purnawirawan TNI Merdeka. Kenapa hanya Gibran dan Jokowi yang disalahkan karena dianggap menabrak konstitusi? Kenapa Prabowo tidak disalahkan karena memilih wakilnya adalah orang yang dianggap menabrak konstitusi? Pak Prabowo sedang bermain-main. Aku setuju Wapres diganti, kami rakyat Indonesia ingin negeri ini tidak dikuasai oligarki. Kalau mau minta ganti ya sepaket, sepasangan, yaitu Presiden dan Wapres. Ingatkan sudah. Penawaran itu jadi masyarakat biasa, tidak punya gigi. Enak aja diganti. Kami rakyat Indonesia pilih Pak Prabowo karena wakilnya Gibran. Emangnya apa sih kesalahan Gibran? Kalau Gibran diganti harus ada pemilihan oleh rakyat Indonesia. Emangnya kalian mau ganti Gibran? Siapa yang kalian mau? Ayo tunjukkan. Siapa dari kalian? Pak Prabowo mau calonkan kalian? Kemana? Kok sekarang kalian berbicara? Gitu ya. Berdemokrasilah dengan baik dan benar, jangan merasa paling hebat. Kok judulnya Mampus Gibran? Kata-kata mampus itu berarti menunjukkan rasa tidak kesukaannya pada seseorang. Berarti sampean gak suka sama Mas Gibran. Pernah dirugikan apa Mas? Kok sampai Mas Alif gak suka sama Mas Gibran? Ya, istilah katanya teman-teman, bukan istilah kata sih, ini sih apanya gitu ya. Saya sedikit kasih masukan gitu ya. Kita bukan bukan nggak suka pada orangnya bukan kita nggak suka, tapi mungkin kebijakan, mungkin perilaku, mungkin apa yang diucapkan, apa yang dikeluarkan
karena posisinya dia adalah seorang wakil presiden. Apalagi kalau kita melihat kinerjanya bagaimana gitu ya, dan yang lainnya. Dan kemudian ngapain punya wapres nggak ada kontribusinya kepada presiden, justru recoki kerjaan presiden. Belum lagi para menteri loyalis Jokowi yang keberadaannya selalu memproduksi kebijakan-kebijakan nya memiskinkan rakyat. Sudahlah, ganti wapresnya yang seharusnya bukan wapres magang. Yang pilih Gibran itu rakyat, jadi yang berhak memperhentikan Gibran ya rakyat, tidak MPR. Ya, MPR kan majelis permusyawaratan rakyat, teman-teman ya. Saya setuju sekali wakil presiden kita segera diganti karena tidak bermutu, merendahkan martabat bangsa Indonesia yang kita cintai, baik di dalam maupun di luar. Setuju wapres diganti karena sudah menyalahi aturan soal usia. Tapi kalau saya sih, kalau soal usia, Mahkamah Konstitusi oke lah karena sudah terjadi dan sudah berlangsung, teman-teman. Tetapi yang saya lihat adalah bagaimana beberapa video-video yang saya temukan, Gibran ini berpidato saja pun kurang bagus, cara gaya komunikasinya juga kurang paten, ya cuma bisa kalau kita melihat ke sekolah-sekolah memastikan katanya program itu berjalan dan lain-lain, tetapi ya menteri sosial kan ada. Jadi memang harusnya seorang wakil presiden itu ya memang betul-betul bisa ya memberikan kontribusi, ya, membantu dan yang lainnya. Tapi ya tergantung saja sih sebetulnya bagaimana penilaian kita terhadap hal itu, ya silakan nanti disampaikan juga di komentar pada video ini. Mungkin itu sajalah teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI harga mati.